dari mengingat Allah. Maka inilah dunia yang masuk kategori dilaknat oleh Allah. Mal'unah ay matrukatun mab'adatun 'anillahi ta'ala wa an rahmatihi wa awliyaihi. Dilaknat di sini maksudnya adalah dijauhkan daripada Allah dan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dunia ini terambil dari perkataan di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia terambil daripada perkataan dunubun, yang artinya dekat. Dunu artinya dekat. Selama apapun kita hidup di dunia ini, kita pasti akan merasa sangat dekat waktu itu. Hari ini kita yang mungkin usia kita sudah mencapai 50, 60, rasa-rasanya baru kemarin kita ini mengawinkan anak, tapi sekarang sudah punya cucu. Gak terasa rambut kita sudah memutih, gigi kita sudah mulai berkuburan. Semua orang merasa dunia itu begitu cepat berlalu. Nah, kenapa dia merasakan seperti itu? Karena sifat daripada dunia yang artinya itu adalah dekat. Nabi Nuh alaihissalam, dia adalah salah seorang nabi yang dikaruniakan Allah usia yang panjang. Di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan al-fasadatin illa khamsina 'am. Beliau berdakwah menyampaikan agama 950 tahun. Bayangkan usianya begitu panjang. Ketika beliau akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, ditanya, ya atwal al-anbiya'i umran, wahai nabi yang paling panjang usianya, kaifa wajadta dunia, bagaimana engkau merasakan hidup di dunia? Lalu Nabi Nuh berkata, kabakadarin laha babani, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar. Aku hidup di dunia ini seperti aku berada di satu rumah. Aku masuk dari pintu yang satu dan aku keluar dari pintu yang lain. Perumpamaan ini menunjukkan walaupun Nabi Nuh dikaruniakan usia yang panjang, namun dia merasakan usia yang panjang itu begitu singkat. Diserupakan seperti rumah, sebesar-besarnya rumah Pak. Dari pintu yang satu ke pintu yang lain, gak terlalu lama jaraknya ataupun waktunya. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, itulah hakikat daripada dunia yang artinya dekat. Tahu-tahu kita sudah mencapai usia 60, tahu-tahu kita sudah mencapai usia 70, tahu-tahu malaikat sampai mencabut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu kapan Allah mencabut nyawa kita melalui malaikatnya. Maka dunia yang sangat tidak bisa diprediksi ini harus kita bisa persiapkan agar jangan sampai tatkala kita meninggal menghadap Allah kita nyesel, kita belum merasakan cukup bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sifat dunia yang pertama. Kemudian dunia ini juga dia punya arti dani, yang artinya hina. Semua yang ada di alam dunia, semahal apapun itu, bagi Allah tidak ada nilainya, hina di mata Allah. Bahkan Nabi pernah mengumpamakan kepada para sahabat. Nabi waktu itu lewat bersama para sahabat di satu
Kemudian dijumpai oleh Nabi seekor keledai yang sudah mati, dan keledai itu cacat telinganya. Kemudian Nabi katakan kepada para sahabat, wahai sahabat sekalian, kalian tahu ini apa? Ini bangkai ya Rasulullah. Apakah kalian mau kalau diberikan bangkai ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, untuk apa kami menerima bangkai? Sudahlah jadi bangkai, cacat pula. Sekalipun dia hidup, maka hewan ini cacat. Apalagi kalau sudah jadi bangkai, nggak akan mau kita menerimanya. Apa kata Nabi? Ketahuilah, dunia itu lebih jelek keadaannya dibandingkan binatang yang kalian tidak kehendaki. Dalam hadis yang lain Nabi mengumpamakan, seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah, walaupun seberat sebelah sayap nyamuk, maka pasti Allah tidak akan memberikan kesempatan bagi orang yang tidak beriman untuk mendapatkan dunia ini. Artinya, kalau kita lihat sekarang orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak taat sama Allah, hidupnya senang enak, kaya raya. Maka jangan pernah iri dengan kekayaan yang mereka miliki, karena kekayaan yang kita miliki daripada dunia ini tidak ada nilainya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan dunia ini hanya sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Salah besar kalau kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kita, sebagai prioritas dalam hidup kita. Salah. Karena dunia ini adalah perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti semuanya, karena kita hidup di dunia pasti memerlukan apa yang ada di dunia. Tapi ingat, dunia itu hanya sebagai wasilah, jangan dianggap sebagai tujuan. Ingat, tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan kita diciptakan. Maka alangkah menyedihkan, alangkah ironi orang yang dikasih hidup sama Allah di dunia ini dengan segala nikmat yang Allah kasih, kemudian dia sanggup meninggalkan Allah yang memberi nikmat, yang memberikan rezeki, hanya untuk mencari rezekinya Allah. Ada orang yang keluar dari rumah sebelum matahari terbit, Pak. Mau ngapain? Mau segera sampai ke tempat pekerjaannya. Apalagi kalau dia berangkat naik kereta, sebelum subuh dia udah keluar. Karena kalau dia terlambat berangkat, maka pasti dia akan kesulitan untuk pergi ke kantor. Sebelum subuh dia udah keluar. Ketika dia dalam perjalanan itu masuk azan subuh. Azan subuh dia gak hiraukan, dia terus mencari rezeki. Sampai di kantor dia sibuk kerja, zuhur masuk, azan memanggil, gak dipedulikan sama dia. Dia pedulikan badannya, dia berikan makanan untuk badannya, dia gak tunaikan sholat wajib yang Allah wajibkan kepadanya. Asar masuk, dia masih sibuk dengan pekerjaannya, dia ingin selesaikan pekerjaannya itu, sehingga nanti dia pulang tidak meninggalkan pekerjaan yang tertunda. Gak dikerjain asalnya. Kemudian setelah asar lewat, maghrib masuk, dia dalam perjalanan. Isya dia belum sampai di rumah. Satu harian dia mencari rezeki dengan tidak mengerjakan perintah Allah. Inilah nasib orang yang sangat menyedihkan, bahwa dia mencari rezeki tapi dia lupa yang memberikan rezeki kepada dia. Maka jangan
dunia itu bukan tujuan, tapi dunia adalah wasilah atau perataan bagi kehidupan kita setelah kita tidak ada di dunia ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa dzikrullah wa ma walah, melainkan zikir kepada Allah dan apa-apa yang membantu zikir itu. Maka walaupun dia termasuk perkara dunia, namun dia tidak dianggap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aliman, yang kedua orang yang berilmu, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu. Ini tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Makna daripada hadis ini dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan, kullu ma asyghala 'anillah fala yanzurullahu lisyakhsil mutalabbis bihi nazar rahmah. Setiap perkara yang melalaikan dari Allah, menyibukkan dari Allah, maka Allah tidak akan melihat kepada orang tersebut dengan pandangan rahmat. Allah tidak akan memandang orang tersebut dengan pandangan rahmat apabila dia disibukkan oleh dunia dari kewajibannya kepada Allah. Faman indahu khailun uiddat liqat'it thariq. Diberikan contoh orang yang memiliki kuda, kemudian kudanya itu dipersiapkan untuk membegal orang, untuk merampok harta benda milik orang lain. Wa huwa mab'adun 'anil rahmati matruk, maka orang tersebut dijauhkan daripada rahmat Allah, ditinggalkan perbuatan tersebut selesai. Wa man indahu khailun uiddat bil jihad, barang siapa yang memiliki kuda tetapi dipersiapkan kudanya itu untuk berjihad, bahwa marhumun muqarrabun, maka dia adalah orang yang dirahmati Allah, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, dua contoh ini adalah bagaimana seseorang memanfaatkan dunia. Sama-sama kuda yang pertama digunakan untuk membegal, untuk merampas harta benda milik orang lain. Kuda yang kedua, kuda digunakan untuk berjihad. Dua-duanya dunia, Pak. Dua-duanya dunia. Kalau sekarang mungkin nggak pakai kuda, tapi pakai apa? Pakai motor. Sekarang begal zaman sekarang pakai motor. Bapak-bapak kalau pergi ke tempat-tempat yang rawan, ya, maka begalnya itu bukan satu dua tapi 4. Mereka bersiasat ngintilin orang yang naik motor sendirian, ketika dalam keadaan sunyi dipepet itu motor, dirampas motornya. Pakai apa? Pakai motor. Dunianya digunakan untuk tidak mentaati perintah. Ya, inilah dunia yang dimaksudkan tadi, mal'unatun, dunia yang dilaknat oleh Allah. Tapi kalau bapak-bapak punya motor, motornya digunakan untuk apa? Digunakan untuk pergi ke masjid, digunakan untuk mencari nafkah. Yang nafkah itu tujuannya menghidupi keluarga kita, menjaga diri daripada perbuatan meminta-minta kepada orang. Maka dunia itu adalah dunia yang tidak dilaknat. Sama-sama dunia, tapi hasil akhirnya berbeda. Makanya dunia itu bukanlah tujuan, tetapi hanya sebagai wasilah saja. Bapak-bapak mungkin punya handphone ya. Handphone ini dunia atau tidak? Dunia. Kita mau dapat apa dari handphone ini kita bisa.
Mau dapat dosa bisa, mau dapat pahala bisa, tergantung bagaimana kita memanfaatkan handphone ini. Ya, maka ketika handphone ini digunakan untuk mencari informasi yang tidak diridhoi Allah, perkara-perkara yang berkaitan dengan riba, gambar-gambar pornografi dan sebagainya, maka handphone ini adalah handphone yang dijauhkan dari rahmat Allah, termasuk kita pada waktu itu. Tapi kalau handphone ini kita gunakan untuk mencari informasi yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan membantu kita menjadi hamba-Nya Allah, maka handphone ini adalah handphone yang tidak dilaknat. Artinya kita dirahmati oleh Allah dengan menggunakan dunia yang kita punya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kendali kontrol itu ada pada diri kita. Ya. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita baca satu hadis lagi. Wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslim. Dari Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan atas perkara kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi orang-orang yang menunjukkan perkara kebaikan, maka orang yang kita tunjukkan itu akan menyebabkan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal Bapak Ibu menunjukkan kepada temannya majelis ilmu, ayo kita datang ngaji. Kita nggak bisa ngaji, Pak. Kita ngajak orang datang ke pengajian, contohnya. Kemudian yang hadir itu mendapatkan manfaat dari apa yang dia dengar, dia amalkan apa yang dia dengar itu, maka kita yang menjadi sebab orang itu datang, kita mendapatkan pahala dari perbuatan yang dikerjakannya. Falahu mithlu ajri fa'ili, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Masya Allah. Nunjukin doang. Ya. Maka jamaah, inilah konsep multi level marketing di dalam agama Islam. Ya. Semakin banyak kita mempunyai downline dalam arti downline kebaikan. Ayo kita ajak perkara yang baik. Kita ajak orang menyumbang, kita ajak orang untuk membantu pembangunan apa saja itu. Maka kita yang cuma nunjukin kebaikan itu, kita juga dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Ya. Kemudian, wafil hadis, di dalam hadis ini, fadlud dalalati ala ilmi, ada keutamaan menunjukkan terhadap ilmu. Jadi paling enak itu, Pak, orang yang paling enak itu adalah orang yang ngajarin ilmu. Ulama itu paling enak. Kenapa? Karena dia senantiasa menunjukkan kepada kebaikan. Diajarin orang bagaimana tata cara sholat yang benar, tata cara wudhu yang benar. Orang ikut, Pak. Sepanjang orang itu mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh sang guru, maka sebanyak itu juga pahala yang dia dapatkan. Makanya di antara amal yang tidak akan putus-putus pahalanya walaupun orangnya sudah mati adalah ilmu yang dimanfaatkan. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seseorang itu meninggal, maka terputus amalnya melainkan 3. Di antara yang 3 itu adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Masya Allah. Kalau kita punya anak, Pak, waktu kecil kita ajarin baca Fatihah. Anak kita lagi 5 tahun, 6 tahun, kita ajarin Fatihah. Dia bisa hafal Fatihah gara-gara kita yang ajarin.
Seumur hidup itu anak sholat baca Fatihah, kita yang ngajarin pertama kali dapat pahala. Makanya paling enak itu jadi orang alim, jadi orang yang punya ilmu, nunjukin kepada orang lain perkara yang baik. Selama orang itu mengerjakan, kita akan dapat pahala. Ya, makanya ini di antara keutamaan ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Sampai kapan itu pahalanya? Sampai hari kiamat selama orang itu mengajarkan. Jamaah tahu tidak seorang ulama yang namanya Al-Imam An-Nawawi? Imam Nawawi adalah salah satu imam dalam mazhab Syafi'i. Beliau itu umurnya pendek, cuma 45 tahun. Gak sempat menikah. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk kepada ilmu. Kitabnya banyak, dari semua bidang ilmu dia punya. Dalam fikih yang paling besar Al-Muhadzab. Dalam kitab hadis dia punya kitab Syarah Sahih Muslim. Banyak di hadis, yang paling terkenal kan Riyadhus Shalihin. Itu Pak, kalau dibagi umurnya yang singkat, yaitu 45 tahun dengan hasil karya yang begitu banyak, kalau dibagi per hari, sejak dia lahir sampai wafat, dia seolah-olah menulis sebanyak 18 lembar kitab. 18 lembar. Kalau dibagi-bagi, bayangkan betapa produktifnya beliau terhadap ilmu. Umurnya pendek, tapi Masya Allah, dialah orang, boleh kita katakan, paling banyak berpahala. Karena apa? Orang yang memanfaatkan hasil karyanya itu hari ini begitu banyak. Jangan banyak-banyak kita ambil contoh. Kitab hadis yang paling masyhur yang kita pakai dalam pengajian itu di antaranya dua, hadis Arba'in dan hadis yang Shalihin. Itu semua negara pakai, diterjemahkan ke semua bahasa. Ini kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang darah? Imam Nawawi. Orangnya sudah berada di dalam kubur, tapi pahalanya terus mengalir kepada beliau. Itu balasan orang yang menunjukkan kepada orang lain akan kebaikan. Itulah keutamaan orang jadi berilmu seperti itu. Maka mudah-mudahan kalau kita nggak jadi ulama, biarin anak kita ada yang jadi ulama. Ya. Biar apa? Biar kita kebagian juga keberkahannya. Ya. Keberkahan dari orang yang punya ilmu. Ya. Mudah-mudahan kita dengan apa yang kita miliki, sedikit ilmu, kita bisa manfaatkan ilmu itu kepada orang lain. Kita akan dapat pahala dari apa yang kita tunjukkan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik atas senantiasa menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi fatimata wa aliha wa 'aliha wa baniha alaina wa 'ala awladina wa talamiidina wa tuhal 'alifin wa qina wa iyyahum bidin wa zidna kamala اللهم صل فخر النبيين إلى المرسلين وإلى الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من